Jadi minggu kemarin belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Untuk hari ini kita belajar tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tahu nggak hewan? Tahu. Jadi hewan itu kan banyak jenisnya dan macamnya ya. Kayak misalnya ada singa, ada kura-kura, ada apa lagi? Ayam, ada apa? Ada apa lagi? Tikus, buaya. Banyak ya. Jadi kenapa sih hewan itu harus berbeda-beda? Kenapa nggak sama aja semua bentuknya? Kenapa? Karena hewan juga perlu penyesuaian untuk hidup. Kenapa? Misalnya contoh, kenapa kalau paruh ayam bentuknya melengkung, sedangkan kalau paruh bangau itu lurus? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Jadi hewan-hewan itu diciptakan sesuai kemampuannya masing-masing. Ada yang paruhnya bengkok, ada yang paruhnya melengkung, ada paruhnya lurus, ada yang kakinya panjang, kakinya jenjang, kakinya pendek, lehernya panjang, lehernya pendek. Karena itu sesuai untuk kemampuan hidup mereka. Ya, jadi kita langsung melihat cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan apa saja sih misalnya contoh-contoh berbagai macam hewan agar dapat mempertahankan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, silakan simak ya. Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ada beberapa ciri. Nih, berikut beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Kita lihat ya, hewan-hewan itu kan struktur giginya beda-beda ya. Kayak harimau, singa, kemudian apa lagi? Gajah, apa lagi? Buaya, beda-beda ya. Yang pertama adalah struktur gigi. Ya, kalau bentuk paruh ulang tuh lihat, bengkok. Nih, ini burung apa ini? Beda ya. Burung ini sama lihat ini. Ini bengkok. Karena dia menyesuaikan cara hidup dia. Struktur gigi. Yang kedua, yang ketiga, contoh nih, kayak buat bebek. Kaki apa ini? Bukan kaki harimau? Bukan kaki jerapah? Karena bebek juga menyesuaikan, karena dia kan tinggalnya di mencari makannya di mana? Iya, di air. Jadi kakinya memiliki selaput kaki unggas yang lain. Dia nggak bisa berenang. Makanya ini fungsi selaput ini buat dia berenang, biar mudah untuk mencari atau makanan ya. Untuk mulut itu apa ini? Untuk mulut yang itu kayak mana? Jadi dia dirancang biar mulutnya itu panjang. Jadi kalau menghisap darah, itu darahnya nggak tumpah kemana-mana. Langsung masuk ke dalam mulut dia, langsung masuk ke dalam tubuh dia. Jadi pakai saya di situ. Struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungan. Jadi itu contohnya tadi ada apa yang pertama? Gigi, kemudian apa aja? Siapa? Dia kamu tadi kan? Diri, apa aja tadi? Contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama ada apa tadi? Ada struktur gigi, kemudian ada apa lagi? Bentuk paruh, kemudian ada apa lagi? Bentuk kaki, kemudian benar nggak? Benar nggak? Kalau benar aku kasih hadiah. Ibu kasih video, kalian simak, kalian perhatikan baik-baik, kalian tonton, jangan ribut, perhatikan, ibu kasih video. Video ini tentang cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tadi simak. Tujuan menyesuaikan diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama,
memenuhi kebutuhan misal air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi Mana tadi? Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tujuan penyesuaian daripada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Kemudian yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin atau kering. Kemudian yang ketiga, melindungi diri dari pemangsa. Jadi kan beda-beda tuh yang kata ibu kita dijelasin. Kalau misalnya badannya, kakinya itu kan beda-beda. Jadi itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kayak misalnya mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, kayak misalnya apa? Di lingkungan ekstrim yang sangat panas. Ya, gagal. Dingin. Ya. Apa? Hah? Penguin. Oke. Penguin bisa ada di lingkungan yang dingin? Bisa juga. Ada juga nih beruang kutub. Tahu beruang kutub nggak? Yang tinggalnya di kutub utara. Kutub utara ya. Biar dia bisa hidup di lingkungan yang sangat dingin. Selanjutnya, melindungi diri dari pemangsa. Contohnya apa? Hewan yang dirancang tubuhnya iya bisa landak. Muncul nggak itunya? Apa namanya? Durinya. Iya kan? Tapi kalau dia satu daun muncul nggak durinya? Enggak. Karena itu dia melindungi diri dari pemangsa. Jadi kalau misalnya ada pemangsa yang mendekati dia, apa? Dikejar. Apanya? Durinya langsung muncul ya. Oke, lanjut. contoh hewan karnivor yaitu kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Herbivor adalah hewan pemakan tumbuhan, tersusun atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan herbivor yaitu sapi, kuda, dan tersebut digunakan untuk merobek daging mangsa. Contohnya, paruh burung elang dan burung hantu. Paruh burung pemakan madu berbentuk kecil dan memanjang. Paruh tersebut digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya, paruh burung pelikan. Selanjutnya, paruh burung pemakan biji berbentuk pendek, tebal, dan runcing karena digunakan untuk memecah biji-biji. Ayo, simak videonya tadi tentang apa? Tadi cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kalau misalnya ada di buku pena halaman 104 nanti dibaca. Yang pertama tadi ada kuku gigi. Contoh kayak tadi ada buaya, ada singa, ada harimau, ada apa lagi? Banyak kucing, apa lagi tadi yang di video? Buaya. Ya, lagi. Jadi dia menyesuaikan diri. Giginya itu menyesuaikan diri. Tadi kan ada apa? Karnivora, kemudian terus karnivora. Rancang menjadi gigi yang kokoh, runcing, bukan apa lagi? Tajam. Jadi kalau misalnya giginya tumpul, bisa nggak gigit daging? Enggak. Makanya kenapa hewan-hewan kalau makan daging itu dirancang giginya tajam, kokoh, kuat, biar nanti waktu makan daging giginya nggak copot. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Kambing, sapi, apa lagi? Jadi itu macam-macam hewan yang dirancang untuk makan dedaunan kayak kambing. Giginya kayak mana coba? Giginya yang bagaimana kalau yang pemakan tumbuh-tumbuhan? Apa? Dirancang untuk makan dedaunan, tumbuh-tumbuhan. Jadi ada gigi
Sama ke bebek. Kan bentuk kakinya, bukan paku. Bukan Bu, ada kakinya juga ini. Jadi ya, apa? Jadi kakinya itu dirancang tajam itu bakal coba mencengkeramkan sama makanya kalau ular itu bisa bawa apa? Hewan itu terbang ke atas, bawa makan dia terbang karena cakapnya itu tajam. Dia mencengkeram kemudian dibawa terbang sama dia ke tempatnya. Bu, kita sudah belajar macam-macam cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Tadi kan ada faktor-faktornya tadi yang beberapa contoh penyesuaian struktur ada struktur gigi, kemudian ada lagi bentuk mulut, dan yang terakhir ada lidah yang panjang dan lengket. Belum? Jadi itu tadi ya penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya ada tugas. Ibu bagi kelompok. Iya kan? 5 kelompok. Nanti masing-masing kelompok ibu beri tugas beda-beda. Oke, dimulai dari sekarang kelompoknya. Kelompoknya tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tadi ya pelajaran yang udah kita pelajari tentang apa tadi? Menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sudah paham belum? Sudah. Tadi kan sudah ibu kasih tugas juga ya beberapa hewan. Kemudian dijelaskan ciri-cirinya apa, gunanya apa, fungsinya apa. Tadi kan sudah dikumpulkan. Jadi setelah ini, oke. Mungkin minggu depan nanti dilanjutkan materi cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Mungkin nanti dijelaskan juga sama Pak Gopur ya. Mungkin hanya ini aja dan IPA yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Bisa masuk ke kuping kanan, nggak keluar di kuping kiri ya. Amin. Jangan mengucapkan lafal hamdalah. It's like a Polaroid love.